Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghirup udara segar hari ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Mutia Ramadan, NIM 119700655. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang perkembangan pertanian organik di Indonesia. Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadikan tren baru dan melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut ramah lingkungan, bernutrisi tinggi, dan aman untuk dikonsumsi. Hasil produk organik pertanian tentu saja berpengaruh pada pertanian organik. Nah, jadi bagaimana sih perkembangan pertanian organik di Indonesia? Pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintesis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan, yang aman bagi kesehatan produsen maupun konsumen serta tidak merusak lingkungan. Berikutnya, kegunaan budidaya organik pada dasarnya adalah untuk membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi atau yang kita sering sebut sebagai pertanian konvensional. Nah, sistem organik ini mengajak kita kembali ke alam sambil tetap meningkatkan produktivitas hasil tani melalui perbaikan kualitas tanah tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Pertanian organik menekankan praktek rotasi tanaman, daur ulang limbah-limbah organik secara alami tanpa input kimia. Tingkat persediaan optimal bahan-bahan organik dibutuhkan untuk mencapai siklus nutrisi unsur hara dalam tanah. Oleh karena itu, pertanian organik dapat dikatakan sebagai dasar untuk produksi hasil pertanian, dasar untuk peternakan hewan, dan dasar untuk keseimbangan ekologi secara alami. Manfaat pertanian organik yaitu meningkatkan hasil pertanian jangka panjang menggunakan input yang terjangkau, yaitu penggunaan keanekaragaman hayati lokal. Terus meningkatkan keamanan pangan, memungkinkan petani akses ke pasar baru yang lebih besar maupun itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim karena mengurangi emisi gas di dalam rumah kaca dan menyerap karbon yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, bagaimanakah metode pertanian organik? Pertama, lokasi lahan pertanian harus bebas kontaminasi dari bahan-bahan sintetik. Oleh karena itu, penanaman pertanian organik tidak boleh berdekatan dengan penanaman yang menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida kimia atau pupuk kimia. Lahan yang sudah tercemar bisa digunakan, namun perlu konversi selama 2 tahun dengan pengelolaan berdasarkan prinsip pertanian organik. Kedua, varietas tanam sebaiknya telah beradaptasi baik dengan daerah yang bersangkutan dan juga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Ketiga, pola tanam hendaknya berpijak pada prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Keempat, pemupukan. Penambahan bahan organik dalam pupuk untuk pertanian organik sangat penting. Bahan organik dapat diaplikasikan melalui kompos, terus pupuk kandang, dan pupuk hewani. Yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dapat menggunakan pestisida organik yang berasal dari bahan-bahan alami
seperti bakteri Bacillus thuringiensis untuk mengendalikan hama ulat bulu. Selain menggunakan pestisida organik, pengendalian hama dapat menggunakan musuh alami hama tersebut untuk menyerang hama tersebut. Selanjutnya, Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar dalam pengembangan pertanian organik karena pertumbuhan pasar organik di Indonesia yang terus meningkat. Ini didorong peningkatan daya beli masyarakat dan alasan untuk hidup sehat. Di seluruh dunia, pertumbuhan organik selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pertumbuhan organik sekitar 15-20%. Alasan konsumen memilih produk organik menurut riset adalah ingin hidup lebih sehat karena produk organik memiliki kelebihan dibandingkan produk non-organik, yaitu bebas pestisida dan GMO. Jenis produk organik yang sudah banyak tersedia di Indonesia yaitu beras, buah dan sayuran, susu, telur, yogurt, produk perkebunan seperti madu, kopi, dan vanila. Pertanian organik di Indonesia sampai sekarang masih merintis dan masih banyak petani yang belum menerapkan pertanian organik. Dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengembangkan pertanian organik ini. Kita sebagai kaum muda harus mengembangkan pertanian organik dan sumber daya alam yang ada karena kontribusi kita terhadap pertanian di Indonesia sangat berpengaruh untuk masa depan agar pertanian di Indonesia lebih maju dan mengedepankan kesejahteraan petani maupun masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.